Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia. Kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebahagia kita menyaksikan timnas kita menang dengan skor 1-0 berhadapan dengan Bahrain, meraih 3 poin, menjaga asa untuk tetap berada di jalur Piala Dunia ya. Dan sebahagia gua terutama menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini di Amerika Latin, yaitu antara Argentina yang berhadapan dengan Brazil. Dengan lolosnya Argentina mencabik-cabik Brazil dengan skor 4-1, Argentina menjadi tim Amerika Selatan yang pertama lolos untuk World Cup 2026 berarti ya. Ya benar, 2026. Nah, ini ada yang menarik tentang Brazil, tentang Argentina, tentang Rafinha, tentang info seputar Barcelona. Jadi lu pasti ya, buat kalian Karbolmania yang lagi ramai mungkin di TikTok, di Instagram, di X tentang Rafinha yang memberikan statement kontroversial, statement provokatif ketika di podcast Romario, dan akhirnya dia bertemu dengan Argentina, dicincang-cincang ya, dicabik-cabik oleh pemain Argentina. Itu nanti akan gue bahas, gue akan ulas kenapa ini bisa terjadi, apa dampaknya buat Rafinha, dan harusnya nih seperti apa sih fenomena ini kita menanggapinya. Nah oke, tapi sebelumnya absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada. Yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya, yang belum mendapatkan pekerjaan segera diberikan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang dibayar sama temannya, yang ya sehat-sehat lah buat kalian semua absen-absen. Oke, langsung aja kita bahas Rafinha ya. Mungkin lu orang-orang nih nanya nih, di Brasil ada Rafinha, ya di Argentina ada Messi dulu, ya di Argentina ada Alvarez. Fans Barcelona, kalau Brazil lawan Argentina, siapa yang didukung? Ya gue mau jawab sebagai fans Barcelona. Dari baju gue kalian udah tahu Argentina all day, Argentina, vamos, Argentina ya. Gue selalu mendukung. Nih, gue kasih tahu positioning gue adalah ketika gue mendukung tim, tidak ada yang lebih besar dari tim ya. Jadi ketika gue kritik pemain, ketika gue kritik taktikal, bukan gue benci sama tim gue, bukan gue benci sama tim gue kalau gue kritik pelatih. Berarti gue pengen ada hal yang memang harus dibenarkan ya. Jadi nggak ada yang lebih besar dari tim. Ketika negara pun tidak ada yang lebih besar dari negara ya. Kita selamatkan negaranya, kita selamatkan timnya dari ya mungkin kekurangan-kekurangan yang ada di situ. Nah oke, gue ngefans Argentina, jadi kalau negara gue ya pasti gue timnas, nggak usah ditanya, timnas Garuda di dadaku. Kalau gue suruh pilih negara kedua apa, negara kedua gue udah pasti Spanyol, ya Spanyol, Tiki Taka, Xavi ada di situ. Tapi kalau dari kecil gue sukanya apa, di urutan ketiga ini ada Argentina sebenarnya. Argentina, gue suka dari Gabriel Batistuta, gue suka dari Joan Roman Riquelme, ada Aymar di situ, terus juga ya terakhir ya pasti Messi, Di Maria di situ, dan gue suka Scaloni. Sekarang kalau Messi udah nggak ada, Di Maria udah nggak ada, gue suka Scaloni sebagai pelatih. Yang gini deh, siapa sih yang nebak Argentina juara Piala Dunia kemarin? Nggak ada. Maksud gue dengan skuad yang mentereng siapa namanya? Messi, Di Maria juga udah di Benfica. Siapa? Otamendi di Benfica, Romero di Spurs, ya Tagliafico di mana tuh? Di Ajax, ya di Liga Belanda. Terus siapa lagi? Montiel, Molina, siapa? De Paul, siapa gitu? Bukan yang top player, tapi Scaloni bisa meracik ya, dia bisa menjamu gimana caranya Amerika Latin bermain di sepak bola modern. Ya dia bisa, yang kita kenal bahwa Amerika Latin ini adalah skillful ya, tapi kadang memang secara passing mereka tidak gini, kalau adu gocek dia udah pasti menang gitu. Tapi kalau adu efektif, adu passing, era sepak bola sekarang mengharuskan itu terjadi, ya mereka kurang efektif. Tapi bisa mengcombine. Lu bayangin ya, skillful ditambah visi, ditambah passing, transisi negatif positifnya bagus. Makanya dia menang juara Piala Dunia. Oke, langsung aja ke Rafinha. Lagi rame apa sih Rafinha? Rafinha baru saja sedang ramai, dia menuai kontroversi melalui statement-statementnya.
Ya, kala itu ada podcast bersama Romario. Jadi di Brazil tuh suka ada podcast legend dan pemain yang masih aktif. Legend masih aktif. Dulu pernah ada Ronaldo Nazario sama Rodrigo. Sekarang ada Romario bersama Rapinya. Kita bahas Rapinya aja dulu ya. Jadi buat yang belum tahu, konteksnya adalah Rapinya dipanggil podcast bareng Romario. Ya. Dipanggil podcast bareng Romario. Biasalah, ada adrenalin kamera mungkin. Ya Rapinya mungkin kayak dia main podcast sejam 40 menit, ya jarang lah. Mungkin kalau bikin konten buat Barcelona doang, ya dia bisa gitu. Cuma kalau untuk kayak podcast yang lama, butuh konsentrasi, Rapinya itu belum pernah mungkin melakukan hal seperti itu. Podcast sama Romario. Karena apa dia diundang podcast? Karena dia udah menjadi pemain Brazil yang menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions. Karena bisa sekarang digadang-gadang menjadi nominasi Ballon d'Or. Podcastnya sama Romario. Kalian kenal gak Genzi, Romario? Gue kasih tahu sekali lagi, Romario juga legend dari Brazil. Dia main di Barcelona dan malang melintang di klub-klub besar juga di Eropa. Romario itu prime-nya kayaknya 92 gitu. Gue lupa 96 masih main, tapi ini jago banget Romario, Bebeto. Ya angkatan-angkatan mereka ini udah istimewa dah. Makanya dia menang World Cup seperti itu. Nah, di podcast tersebut, sebelum gue tarik backgroundnya lagi ya, di podcast tersebut Romario itu nanya ke Rapinya kayak, lu lawan Argentina gimana nih tampil Messi nih, lu cetak gol gak? Iya, saya akan mencetak gol. Lu bisa menang gak lawan Argentina gak? Saya bakal menang di dalam maupun di luar lapangan. Fucking shit Argentina, kayaknya gitu ya. Ini yang gue tonton, fucking shit Argentina, kata Romario. Terus dia tetap ngikut, fucking shit Argentina, fucking shit Argentina, fucking shit Argentina. Jadi Romario nih karena emang dia jago banget Romario. Dan adrenalinnya sedang kayak ini rival nih gitu. Oke, lu udah didamain sama Messi sama Neymar, nggak ada apa-apa. Brazil gue ngerasa adem ayem, tentram. Tapi dibakar lagi dengan fucking shit Argentinanya ini. Fucking shit Argentina, kata Romario. Fucking shit Argentina, kata si Rapinya gitu. Nah, hal itu kontroversi, rame, yang mana pemain Argentina motong bagian tersebut ditaruh di grup WhatsApp. Ditaruh di grup WhatsApp rame, kita mau diapain nih Rapinya. Nah, seperti itu. Dan setelah itu Rapinya main bersama Brazil dan Kapten Marquinhos saat itu Rapinya akhirnya bersama Brazil kalah dengan skor 4-1. Itu gol satu juga kayak gol dikasih sama Argentina. Nah, sebelum ke pertandingan, gue kasih tahu dulu, Romario ini pemain jago banget. Ya, ini kalau kita baca kisah-kisahnya, dia pernah mau izin saat itu waktu di Barcelona apa? Dia izin mau meninggalkan pertandingan, izin party apa atau izin kemana lah gitu. Izin ke pelatih kayak pelatih Johan Cruyff berarti itu. Gue mau izin, ada sesuatu yang harus gue kerjakan gitu. Tapi ini sekitar jam 6. Lupa nih gue nih jam 6 atau jam 8 gitu. Jadi dia izin di babak kedua nih mesti cabut. Ya di babak pertama selesai dia harus cabut. Lalu bilang tuh, pelatih tersebut bilang kayak, ya udah lu golin dulu gitu. Golin 2 apa golin 3 gitu. Terus digolin. Habis golin udah diizinin. Ya udah deh cabut deh sono. Gitu. Dan banyak cerita-cerita legend dari Romario yang bilang tentang gue boleh ngumpul gak? Dia kan solid banget ya Brazil ya. Gue boleh ngumpul gak sama teman-teman gue? Nggak boleh lah, lu harus tidur istirahat, besok mau tanding. Nggak, kalau ngumpul gue besok bakal golin. Dikasih izin ngumpul, besoknya golin. Ya sejago itulah, emang lu nih orang jago banget lah. Bahkan egonya tuh ketika main dipilih ini atau ini. Dia tuh cuma kalah sama Pele. Dia menang lawan Ronaldo Nazario, menang Ronaldinho, menang lawan Rivaldo gitu. Dan yang lain tuh dia kalah cuma sama Pele gitu. Itu Romario. Legend ya. Dan kadang legend apapun yang dikeluarkan dari mulutnya kita ngerasa pantas saja. Walaupun kayak songong banget gitu. Enggak, kadang ada batas tentang ya enggak apa-apa lah legend gitu. Nah, Rapinya lagi ngomong sama legend. Dia mungkin gua ngerasa Rapinya nih yang tadi gue bilang, dia belum ada training podcast ya. Kalau training media rata-rata Eropa udah ada training podcast nih. Menjaga konsentrasi, adrenalin kameranya belum terjaga. Jadi dia ngikut apa yang dikatakan oleh Romario.
Kadang kan sebagai host kita juga pengen memberikan pertanyaan yang jawabannya itu nanti ketika dijawab bakal viral, ya. Nah, pinter-pinternya narsum ada yang namanya kayak gini, ada yang namanya ini kalau nggak salah ya, namanya ambiguitas teori, ambiguitas communication. Itu adalah hal yang dilakukan untuk orang-orang yang lagi besar namanya menjawab pertanyaan dengan tidak secara detail, dengan tidak mengikuti pertanyaan dari host. Karena apa? Karena kalau dijawab, statement dari jawaban tersebut pasti kontroversial dan melukai beberapa pihak. Coba deh search deh namanya teori apa ya? Apabila kita jawab, kita harus menjawab jangan terlalu detail karena kalau kita jawab itu akan merugikan banyak pihak. Itu adalah di teori komunikasi. Nah, mungkin Rapinya nggak aware itu, kepancing. Menang kalau lawan Argentina, menang loh kayak gitu-gitu kan seneng loh kalau dipancing. Ini nggak ada Messi nih, wah apa lagi nggak ada Messi. Nyebelin gak Argentina? Fucking shit gak Argentina? Fucking shit lah. Kita akan bantai di luar maupun di dalam lapangan. Yang salah dari gini ya, kalau secara show itu bagus. Secara show nih, ya rating bagus, pasti FYP lah itulah. Statementnya pasti kontroversial. Buat Romario seneng dia sebagai host, ya dapat jawaban dari narsum seperti itu, dapat konten seperti itu. Buat Rapinya bagus gak? Nah, Rapinya dibilang legend juga belum. Ballon d'Or aja mau OTW, ya kan? Ballon d'Or dia mau OTW. Bahkan Paredes bilang tuh, lu kalau mau ngomong kayak gitu, lu buktiin dulu di lapangan. Kalau di lapangan udah bisa buktiin, setelah lu mau bawel apa enggak, ya kira-kira poinnya seperti itu. Tapi ini kan semua bertanding udah bacot. Udah bacot. Nah, yang gue sayangkan adalah gini, kalau statement itu memang negara Argentina dan Brazil rivalitas, itu oke, nggak apa-apa. Buat bumbu-bumbu, buat percikan-percikan rivalitas nih, makin seru gitu. Tapi yang gue sayangkan, Rapinya ngomong kayak gitu di tahun sekarang, yang mana pemain Brazil jago gocek, gak jago passing. Ya. Kalau nih dia ngomong gitu di 2006 aja, masih ngelawan Brazil lawan Argentina. Ya, bahkan di final Copa America itu masih ngelawan tuh terakhir-terakhir tuh. Ya, kalau nih ngomong di 2002 masih bisa menang di lawan Argentina. Kalau Rapinya ngomong kayak begitu di 96, di 92, ngomong kayak gitu di 2002 deh. Menang dia, ngalahin Jerman, ngalahin banyak negara-negara besar. Dia ngomong di tengah, lu sadar harusnya gini, gue kalau jadi Rapinya atau jadi temennya Rapinya bilangin gitu. Ini kalau masih bisa di-cut dah nih. Gitu. Lu tahu gak sih Brazil sekarang tuh kayak gimana? Gitu. Lu tahu gak sih yang lu lawan siapa? Dia juara Copa America, dia juara Finalissima, dia juara Piala Dunia. Auranya pemain-pemainnya masih sama. Ya dikurangin Messi sama si Di Maria gitu, tapi masih ada Almada, masih ada Alvarez. Lu kayak apa ya? Lu kayak mau perang nih, lawan lu nih senjatanya lengkap nih. Lu senjata lu kagak ada yang tajam, nggak ada, yang tumpul nggak ada. Nggak usah cara permainan deh, nanti kita bahas. Cuma menurut gua salahnya Rapinya gini, kalau untuk war, statement itu nggak salah. Nggak apa-apa buat war, percikan. Salahnya apa? Salahnya dia nggak sadar kualitas pemain atau kualitas teman-temannya di Brazil. Dan salahnya diucapkan pada tahun 2025 yang mana Brazil tidak seperti Brazil yang kita kenal. Kayak gitu menurut gua. Dan akhirnya apa? Itu jadi peluru tersendiri buat Rapinya. Main dihantem-hantem, main gak bisa berkembang, teman-teman yang ada bisa nolongin. Mati semati-matinya. Dan gue puas gak dengan pertandingan tersebut? Argentina menang 4-1. Argentina all day gue. Ya sorry to say Rapinya. Lu pemain Barcelona oke. Di Argentina diayam-ayamin lu. Berarti kalau matchnya sebentar aja ini. Itu udah gue jelasin secara siapa Rapinya, siapa Romario, kena salahnya di mana, apa yang terjadi. Secara match gak imbang bro. Mati Brazil. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Brazil ya, timnas Brazil. Mohon maaf timnas Brazil, fans timnas Brazil, gue mau mengatakan timnas Brazil
terakhir memiliki pemain yang berkualitas dan berkelas itu berhenti di 2006. Ya. Setelah 2006 Brazil diisi oleh pemain-pemain yang ya jago aja. Gue selalu bilang jago dan berkelas beda. Ya. Buset, Brazil dulu siapa yang nggak takut sih ketemu Brazil? Sekarang negara besar mau ketemu Brazil semua, regenerasinya nggak ada. Ya, berhenti di 2006. Itu juga kalah sama Prancis prime banget, Zidane, Henry. Tapi udah di situ, udah ku cinta sama Brazil, terus itu mana Brazil nih? Nggak ada. Argentina itu. Jadi 1-4 skor. Ini bener-bener diajarin main bola. Harga dirinya dicabik-cabik, ya diremehin, dijagling bola sama Martinez di gawang. Sampai Scaloni juga kayak, nggak usah kayak gitulah, kita hormatin lawan. Dan gue ngerasa, ya udah nggak imbang aja ini. Argentina compact defense, transisi negatif positif luar biasa, clinical di depan. Gimana ngelawan itu? Alvarez bagus, Almada bagus, Enzo tiba-tiba kalau di negara nggak kayak di Chelsea mainnya. Ya, Emiliano Simeone debut kalau nggak salah ya, dia anaknya Simeone, main tiba-tiba golin, larinya kenceng. Ini orang emang kagak mau kalau nggak lari terus kemana-mana. Ya, terus si yang baru juga Medina tiba-tiba jago banget gitu. Terus Tagliafico juga main kayak kesetanan. Otamendi udah tua tetap jago. Martinez kayak abang-abangan Martinez tuh, Emi. Ya udah, itu yang terjadi. Jadi buat Rapinya, kalau emang belum kuat podcast lama, jaga konsentrasinya. Jaga statement-statement kontroversial yang bikin percikan-percikan. Gue ngerasa Argentina sama Brazil udah damai-damai aja gitu. Tapi ya saat Romario itu emang lagi jago-jagonya Brazilnya, sama dia lagi menang terus lawan Argentina. Jadi dia ngebawa dirinya saat dia main, Rapinya kebawa. Ya, lu harusnya sadar ya, itu aja sih kurang kesadaran Rapinya. Gue nggak tahu ada pengaruh apa kali ya saat podcast, tapi ya itulah, nggak bisa. Yang lawan raksasa Amerika Latin yang sekarang Brazil skuadnya sangat menyedihkan menurut gue. Oke, gitu aja. Lekas membaik regenerasi dari sepak bola Brazil dan semoga menyuplai pemain-pemain yang sangat luar biasa. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Vamos, sampai ketemu di konten